Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih mukafiyan li mazidih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa junubih. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah sholat zuhur di Masjid Raya Darussalam Samarinda, juga para pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu kisah yang insya Allah akan bisa kita petik pelajaran yang ada di dalam kisah tersebut, yang berkenaan dengan guru besar sufi atau ahli tariqah Syekh Junaid Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi. Guru besar ini sering disebut-sebut terutama oleh para penganut tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah maupun tarekat Samaniyah. Beliau pada suatu saat dengan santri-santrinya mengatakan, temukanlah seseorang yang bernama Bahlul, sehingga aku bisa mendatanginya. Para santri atau muridnya itu kemudian mengatakan, wahai guru, untuk apa ketemu dengan Bahlul? Dia itu cuma orang gila. Jawab Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa dia itu orang cerdas yang bijak. Karena perintah guru, mereka pun mencari dan menemukannya di padang pasir. Kemudian mereka pulang memberitahukan kepada gurunya untuk bersama-sama pergi menemuinya. Ketika bertemu, maka si orang gila itu yang namanya Bahlul mengatakan, siapa kamu? Saya ini Abil Qasim. Oh, Abil Qasim yang menjadi guru rohani itu? Iya betul. Abil Qasim yang ulama terkenal itu? Iya benar. Bapak nggak boleh bohong kan? Jadi iya saja. Kemudian si Bahlul ini bertanya, kamu sudah terbiasa memberikan nasihat kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang mencari ilmu tentang rohani. Saya ingin tahu bagaimana cara kamu makan. Jawabnya, makan itu ya saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, kemudian memasukkan makanan dan tidak mau memasukkannya kembali sebelum makanan yang di mulut tertelan, kemudian ya seterusnya sebagaimana orang Islam makan. Bahlul kemudian bangun dari duduknya, pergi meninggalkan guru
Syekh Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi sambil mengatakan, bagaimana kamu bisa mengajarkan ilmu tasawuf sementara kamu belum tahu cara makan? Bingung juga Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Udah menjelaskan cara makan yang baik, masih dikatakan belum tahu cara makan. Dikejarnya si Bahlul tadi. Sampai di suatu bangunan, Syekh Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi kemudian bertanya kembali. Ditanyakan, kenapa kamu ngejar saya? Kata Junaid, saya masih pengen belajar. Sudah lupakan tentang makan, karena kamu belum tahu cara tentang makan. Sekarang saya pengen tahu, bagaimana kamu bisa berbicara atau bercerita. Kemudian Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi mengatakan, saya berbicara tidak kurang, tidak lebih, tidak berdusta, tidak mau menyakiti orang. Saya usahakan bicara seperlunya, sesuai dengan kebutuhan. Saya betul-betul jaga mulut saya untuk tidak berbicara yang berlebihan. Kemudian si Bahlul ini bangkit sambil mengatakan, udah nggak tahu cara makan, nggak tahu juga cara berbicara. Karena Bahlul pergi, dikejarnya pula sama guru Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Kenapa kamu kejar-kejar saya terus? Jawab Abul Qasim, saya masih mau belajar. Kamu itu cara makan nggak bisa, cara bicara nggak bisa. Sekarang saya mau tanya, bagaimana cara kamu tidur? Syekh Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi kemudian mengatakan, setelah saya selesai sholat isya, berwirid, sholat sunnah, kemudian saya pulang, tidak ingin berbicara dengan orang. Itulah makanya sholat isya sering dikatakan bagus kalau dikerjakan bukan pada awal waktu, untuk menghindari jangan sampai ada omong yang sebelum tidur. Tapi ada bagusnya juga kalau dilaksanakan awal waktu, karena kita sedang melakukan amalan, agar supaya kita bisa menunggu sholat setelah sholat. Yang dimaksud adalah setelah sholat maghrib kita menunggu sholat isya. Sehingga Masjid Raya ini juga menyelenggarakan pengajian setiap pada maghrib sambil menunggu waktu sholat isya, agar supaya masa penantian ini bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, kita balik ke cerita tadi. Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi kemudian mengatakan, bahkan saya sebelum tidur juga saya dalam keadaan suci membaca ayat kursi, karena Nabi bersabda, apabila kamu sudah merebahkan tubuhmu untuk tidur, jangan lupa baca ayat kursi agar supaya engkau terjaga dari godaan setan. Jadi membaca ayat kursi sebelum tidur itu ada dalilnya, bukan sembarang orang memberikan ijazahan. Kemudian si Bahlul itu mengatakan, nah kan cara tidur pun kamu tidak tahu. Ya sudah kalau begitu. Kemudian
Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi mengatakan, wahai Bahlul, ajarilah saya, karena saya belum tahu apa-apa. Cara makan saya tidak tahu, cara bicara saya tidak tahu, cara tidur pun saya tidak tahu. Bahlul kemudian mengatakan, ya, saya penuhi apa yang menjadi keinginan. Kalau tadi saya tinggalkan karena kamu merasa tahu, saya tanya, tahukah kamu tentang cara makan? Kamu bilang tahu. Untuk apa saya memberikan pelajaran kepada orang yang sudah tahu? Tapi sekarang kamu mengaku kamu tidak tahu. Maka sekaranglah saya ingin mengajarkan kepadamu tentang 3 hal itu. Yang pertama, cara makan. Cara makan yang kamu sebutkan itu bagus. Tetapi ada esensi, ada yang lebih penting yang kamu lupakan, yaitu makanlah sesuatu yang halal. Tadi nggak disebut. Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi tidak menyebut saya hanya makan yang halal, nggak menyebut. Dia hanya menyebut mau baca bismillah, cuci tangan dan seterusnya. Jadi yang penting makan itu, yang paling utama dipikirkan adalah makanan itu halal atau haram. Sebab kalau haram, maka kullu lahmin nabata min haramin fa'aulabi fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih berhak untuknya. Na'udzubillah min dzalik. Hanya kemudian yang haram ini di dalam masyarakat masih ada yang kurang tepat di dalam memahaminya. Dikiranya yang haram itu hanya daging babi dan daging anjing. Sehingga kalau orang dikatakan lagi enak makan tuh, daging yang kamu makan itu campuran daging babi. Insya Allah orang itu langsung muntah. Karena apa? Karena kesadaran beragama yang mengatakan bahwa makanan haram itu tidak boleh sampai masuk ke dalam perut kita. Tapi coba kalau diajak oleh koruptor, pencuri, perampok makan enak di sebuah restoran, apa langsung muntah? Ya enggak. Wong makanan enak, ya dinikmati. Kalau memang tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari pekerjaan haram, insya Allah Tuhan mengampuni. Tapi kalau sudah tahu kok masih juga mau, memang sebagian ulama ada yang mengatakan, ketika kita makan makanan halal, ya sudah, tidak perlu dicari-cari dari mana asal usul makanan itu. Tetapi sebagian ulama lagi dalam rangka ingin menjaga dirinya ihtiyatan supaya jangan ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka kadang bertanya, kamu kok nraktir saya ini dapat rezeki dari mana ini? Oh, saya baru saja mencuri. Kok masih juga mau? Nah, sebagian ada yang tidak perlu bertanya. Toh yang haram, yang terkena hukum haram itu pelaku pencurian, pelaku korupsi, pelaku perampokan. Kiai atau ustadz yang diajak makan di restoran itu kan bukan pelaku. Yang jelas yang dimakan adalah makanan yang dihidangkan enak dan ada tertulis cap MUI, ya, dijamin halal. Ingin saya katakan bahwa
Banyak di antara kita baru mengenal sesuatu yang haram dikonsumsi itu adalah zatnya, yaitu daging anjing, daging babi, dan binatang buas yang lain. Mereka lupa bahwa cara mendapatkan itu juga bisa mempengaruhi halal dan haram. Walaupun itu daging kambing, daging sapi, tapi kemudian didapat dengan cara yang haram, menjadi haram. Begitu juga apabila kita mendapatkan daging sapi, daging ayam, daging kambing, membeli di pasar, tapi diketahui bahwa ayamnya ayam tiren mati kemarin, alias tidak disembelih. Sapinya juga begitu, bangkai. Kalau memang kita tidak tahu sama sekali, no problem. Tapi kalau kemudian tahu dan tetap mengambilnya, membelinya, ya salah jadinya. Maka MUI dengan LPPOM bekerja sama melatih para penyembelih hewan bagaimana cara menyembelih yang benar, dan juga mengevaluasi untuk menetapkan makanan itu haram atau halal dengan cara mengakredit ke pabrik-pabrik atau produsen-produsen, bagaimana produsen itu mengolah makanan. Bahkan walaupun pengolahnya seorang muslim, produsennya seorang muslim, tetapi ketika memproduksi makanan olahan itu tidak menjaga kebersihan dari najis, maka itu tidak akan lolos dari sertifikasi halal. Jadi ini merupakan upaya menjaga agar umat benar-benar mengkonsumsi sesuatu yang halal. Kembali kepada kisah tadi. Bagaimana dengan cara bicara? Kamu sudah benar. Cara bicara yang pas-pasan. Jangan dikurang, jangan dilebih. Jangan menyakiti orang. Tetapi ada yang kamu tidak tahu, tidak kamu ungkapkan, padahal itu esensial, penting sekali, yaitu niat baik dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kamu bicara hanya yang disenangi oleh Allah. Hendaknya kamu bicara bukan mencari pujian orang. Memang menyenangkan orang itu juga amalan yang baik, tetapi kalau di dalam menyenangkan orang bukan karena mencari ridha Allah, maka itu bisa menjadi malah petaka bagi si pembicara itu sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan cara tidur? Apa yang engkau sampaikan cara tidur dalam keadaan suci, membaca ayat kursi, tidak mau berbicara sia-sia sebelumnya, itu sudah bagus. Tapi yang belum kamu ungkapkan adalah hendaknya kamu tidur dalam hati, dalam keadaan hati yang tidak membenci orang, tidak memusuhi orang.
Karena permusuhan itu adalah perbuatan setan. Sehingga kalau ada manusia kok senengnya bermusuhan, itu adalah manusia yang sedang mengikuti jejak setan. Manusianya ya tetap manusia. Saya tidak ingin mensetan-setankan orang, mengiblis-ibliskan orang. Karena di zaman medsos ini luar biasa, kalau kita lihat postingan baik di Twitter maupun di Facebook, orang sumpah serapah sedemikian kasarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, hendaknya kita bisa menjaga hati kita, menjaga hati, agar supaya ucapan yang keluar juga tidak akan menyakiti hati orang. Karena membenci orang itu sama dengan membenci penciptanya. Tapi orang itu suka mabuk, Pak. Tapi orang itu suka malak, Pak. Tapi orang itu suka mengerjakan maksiat, Pak. Kamu boleh benci kemaksiatan yang dia lakukan. Kamu memang seharusnya benci kepada pemalakan, pemerkosaan. Tetapi jangan benci kepada orang yang melakukannya, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat orang yang melakukan kemaksiatan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kisahnya seperti ulama berguru kepada orang gila. Tetapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita tidak gampang memandang hina kepada siapapun, termasuk kepada orang gila. Hendaknya ketika kita mencari ilmu sebagai murid, sebagai santri, janganlah kemudian melakukan hal-hal yang bermuara kepada arogansi, kepada kesombongan, tapi hendaknya merendah diri. Lebih baik kita mengaku tidak tahu daripada kita geminter yang kemudian membuat seorang guru yang bijak dan waskita akan enggan membagikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Kita tutup dengan doa al-hadinah wa kulli salihah al-fatihah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal muslimu wa salamu ala rasulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa a'lanna wa ma ja'alna minna muqaddiman wa ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli